Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang dependency parsing. Pada kesempatan ini adalah dependency parsing untuk yang topik yang ke-6, yaitu creating an oracle. Untuk materinya kita masih mengambil dari buku Speech and Language Processing bab 15. Ya, di bab 15 itu outline-nya adalah sebagai berikut. Kita sudah membahas beberapa topik dan sekarang kita untuk topik creating an oracle ya. Untuk sekedar mengingatkan kembali, ini adalah parser ya. Ini adalah transition based parser ya. Ini adalah transition based parser, di mana di transition based parser ini, di parsernya itu sendiri ada yang kita sebut dengan oracle. Ya, di bagian ini kita akan membahas bagaimana membuat oracle. Ya, ini juga mengingatkan kembali bahwa oracle ini kalau terjemahannya dari kamus lexico.com ini ya adalah satu orang yang ya dia bisa meramal gitu ya. Jadi dia mempunyai prediksi atau ya dia mempunyai prediksi yang bagus, yang tepat. Nah, di sini bagaimana oracle di dalam parser itu dilatih dengan data sehingga bisa memprediksi dengan tepat. Ya, jadi kita di sini pendekatannya atau oracle itu adalah sebenarnya adalah classifier ya. Jadi ada task classification ya. Classification itu atas action ya. Action itu adalah action yang dari shift and reduce ya. Shift and reduce di sini ada shift, jadi ada pilihannya itu ada kelasnya adalah shift, kemudian right arcs dan left arcs ya. Yang dimana data-data yang kita punya di sini adalah dari konfigurasi. Dimana konfigurasi sudah kita bahas sebelumnya. Konfigurasi itu terdiri dari stack, kemudian dari buffer ini ya, di buffer, kemudian dari daftar-daftar relation, dependency relation yang sudah kita buat. Ini contoh untuk kalimat ini ya, book me the morning flight, yang proses-proses untuk transition based parsingnya seperti ini. Ya, ini juga untuk mengingatkan kembali yang sudah kita bahas ya, bahwa ini adalah task yang kita bicarakan untuk pembuatan oracle ya. Jadi aksi-aksi action di oracle itu adalah artinya klasifikasi, di mana kita mempunyai konfigurasi ya. Konfigurasi sekali lagi ini digambarkan dengan cara seperti ini yang diharapkan lebih memudahkan ya. Di sini ada stack, ada buffer, kemudian ada relasinya, daftar relasi yang. Nah, kemudian dengan input given sebuah konfigurasi, nah kita memilih actionnya. Jadi kelasnya itu ada action, kelasnya itu ada 3, yaitu actionnya ada 3, yaitu shift ya. Ya, shift. Shift itu artinya adalah dari buffer di shift ke stack ya. Dari buffer di shift ke stack seperti ini, misalkan ini dari buffer yang ini, kemudian di shift ini ke stack. Ini ke stack ini yang tebal ini adalah stack yang di ini tebal apa? Dicetak tebal. Kemudian kalau left itu artinya membuat yang baru, ini yang left apa? Relasi yang left. Kalau right artinya right seperti ini. Artinya
di dua kata paling atas dari stacknya. Ini adalah stack, yang stack itu arti di sini dituliskan yang tebal ini, yang stack. Ini stack ini di sini. Ya, untuk transition base ini menggunakan supervised learning, artinya klasifikasi, artinya classifier, artinya kita membangun Oracle, artinya adalah melakukan proses training atas classifier, ya, yang merangkan Oracle, yang tadi kelasnya ada 3, shift, kemudian yang left dan yang right. Ya, oleh karena itu yang perlu kita pikirkan, yang kita perlu rancang adalah training datanya, ya. Training datanya yang sesuai, ya. Training datanya yang sesuai, ya. Karena biasanya tidak bisa langsung digunakan, di mana ya kita mempunyai pohon database pohon, atau disebut dengan tree bank, ya, dependency tree bank. Bagaimana dependency tree bank, yang itu adalah dependency structure pohon-pohon dependency structure, tidak bisa digunakan secara langsung, ya. Ya, kita menggunakan, tadi dikatakan adalah supervised machine learning, ya. Kemudian kita oleh karena itu memerlukan data training yang, kita memerlukan fitur yang seperti apa, ya, fitur yang cocok, ya, fitur yang bagus, ya. Nah, kita sumbernya itu adalah tree bank. Untuk data training tersebut adalah tree bank, yang dimana tree bank itu adalah dependency tree bank, artinya dependency tree. Yang di sini kita sudah pernah membicarakan di seperti misalkan di chapter 8 dan juga chapter 14, di mana chapter 8 di buku Speech and Language Processing itu tentang part of speech tagging, itu ada proses learningnya menggunakan fitur. Demikian juga di chapter 14 tentang konstituensi, itu juga proses learning menggunakan fitur juga. Ya, mungkin sebelum ke sini saya akan menyampaikan sedikit, ya, tentang data yang kita bisa gunakan, yaitu data dependency tree bank, yaitu atau dependency tree yang dari tree bank itu digunakan untuk data latih, ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Ya, jadi kita mempunyai, misalkan ini adalah sebuah pohon, ya, sebuah pohon di mana node-node di sini, lingkaran yang kecil hitam ini adalah kata-kata, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh 1, dan kita mempunyai banyak pohon-pohon seperti itu. Misalkan, ya. Nah, kemudian kita hendak memprediksi, ya, ini tadi adalah kita mempunyai kata-kata, ya. Ini adalah kata-katanya. Kemudian kita ingin membangun pohonnya. Pohonnya dari kata-kata tersebut itu seperti apa? Jadi seperti ini, misalkan saya tulis dulu, ya, ini training, ya. Nah, misalkan ini yang unseen, yang kita akan prediksi. Nah, kita tidak bisa langsung menggunakan pohon-pohon ini. Nah, itu adalah yang kita bicarakan sekarang. Bagaimana kita menggunakan dependency tree, ya. Ya, kita mempunyai tree bank dependency dan kita hendak menggunakannya sebagai data training. Ya, ini kita lihat dulu algoritma yang sudah kita bicarakan
algoritma yang secara umum, algoritma yang generik untuk transition based dependency parser. Ya, dalam hal ini sekali lagi kita ingin topik kita adalah membuat Oracle ini ya. Oracle yaitu adalah artinya ini sebenarnya adalah klasifikasi ya, pekerjaan klasifikasi. Ya, jadi inputnya di sini adalah state ya, inputnya adalah state ya. Jadi ini adalah Oracle itu inputnya adalah state, di mana state itu adalah dari konfigurasi, di mana konfigurasi itu adalah utamanya stack dan buffer. Kemudian kalau di bab ini hanya menyebutkan stack dan buffer, kemudian bisa juga sebenarnya ada daftar relasi yang sudah dihasilkan ya. Ya, ini adalah inputnya dari konfigurasi, dan outputnya di sini adalah operator atau action, yaitu apakah ini left arts atau right arts atau shift yang tadi sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Ini adalah contoh sebuah pohon yang merupakan bagian dari tree bank. Ini juga sudah kita bahas di mana format di tree bank itu seperti ini, yang bisa sebenarnya adalah mencerminkan yang seperti ini. Jadi intinya adalah pohon, dan yang intinya adalah kita tidak bisa menggunakan secara langsung ya. Kita tidak bisa menggunakan secara langsung seperti halnya tadi di sini ya. Ini adalah di data training itu adalah pohon-pohon. Kemudian kita tidak bisa secara langsung, kemudian kita membangun pohon untuk daftar atau untuk kalimat yang ingin kita parsing atau kita bangun pohonnya. Nah, ini kemudian bagaimana mentraining Oracle ya, kita perlu membuat fiturnya ya. Jadi kita ingin melakukan parsing menggunakan Oracle ya. Ini di sini kita di sini menggunakan atau bangun fiturnya itu kita seperti hanya memparsing pohon yang sudah ada ya. Kita memparsing pohon yang sudah ada. Jadi seperti membuat simulasi. Jadi pohonnya itu sudah ada. Nah, seperti ini yang tadi saya sampaikan. Ya, seperti ini ya. Kita sudah mempunyai pohon seperti ini. Karena tree bank artinya sudah dilabelin, sudah benar labelnya. Nah, kemudian kita seperti ini mensimulasikan seperti ini. Ada step-stepnya, step 0, step 1, step 2, step 3. Jadi seperti mentrace gitu ya. Yang kuncinya pohonnya sebenarnya sudah ada. Ya, jadi karena tree bank sudah ada, kita ingin menghasilkan dari pohon ini ya, pohon ini yang sudah dilabelin ini sebagai inputnya, kemudian nanti outputnya itu adalah yang step-step ini ya, step-step ini. Input output di sini maksud saya adalah inputnya itu adalah dari tree bank, outputnya itu adalah untuk fitur-fiturnya, fitur-fitur yang akan digunakan. Sehingga kita bisa menggunakan klasifikasi di mana kelasnya itu adalah action ini, yaitu adalah ada 3, shift, right arcs, dan left arcs. Ya, ya kita ya artinya kita tadi mensimulasikan dari awal step 0 sampai seterusnya ya. Kemudian ya tadi ya, karena kita sudah mempunyai pohon ya, mempunyai pohon yang sudah dianotasi secara
manual. Jadi udah benar, ini adalah tribanknya, ini udah benar di sini, udah atau gold standar. Jadi standar emasnya artinya sudah diverifikasi mungkin atau bahkan dibuat secara manual dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon tadi bisa sebagai referensi, artinya bagaimana mensimulasikan, bagaimana mentrace dari pohon menjadi step 0, step 1, step 2 dan seterusnya dengan menggunakan transition based parsing ya. Jadi step-step melalui ya sequence untuk yang konfigurasinya. Saya sekali lagi yang tadi ya, ini adalah ya konfigurasinya ya, sekali lagi konfigurasinya ada stack, ada word list, ada di sini dari pohon yang ada di kanan atas ini yang sudah ada, yang ini adalah gold standarnya. Ya, jadi bagaimana kita harus memilih di dalam simulasi itu, apakah yang ke kiri ya, kemudian yang ke kanan ya. Kalau ke kiri ya, ke kiri itu tadi sudah disebutkan, yaitu dari yang paling atas ya, ini adalah stack dari atas ke sini. Kemudian kalau ke kanan itu dari sini ke sini ya, kecuali di sini ada disebutkan. Ini nanti akan kita lihat ya. Jadi kalau ke atas itu ada kondisinya, kemudian atau di shift ya, shift geser, dipindah dari buffer sebuah ke atas dari buffer ke stack yang paling atas. Ya. Kemudian ini ada tambahan untuk right arc seperti tadi, ada kondisi yang nomor 2 ini. Nanti akan kita lihat contohnya saja supaya lebih jelas. Nah, di sini adalah yang tadi ya. Jadi ini ada pohon ya. Ada pohon yang sudah ada by gold standar. Nah, kemudian ini adalah kita jalankan step-step ini ya, kita simulasikan ya. Kita buat langkah-langkah yang transition based parser ini menggunakan pohon yang sudah ada ya. Nah, yang pertama kita perlu membuat fiturnya ya, sebenarnya kita sebelumnya. Oke, jadi fitur ya, fitur-fiturnya yang dari pohon dibuat fitur-fiturnya ya. Bagaimana fitur yang sesuai, jadi kita perlu mengekstrak ya dari pohon tadi. Saya balik lagi ke sini, ini dari data training yang berupa pohon-pohon ini nanti dikonversi menjadi fitur-fiturnya. Jadi fiturnya itu yang seperti apa, ini kan pohon, fiturnya yang digunakan untuk klasifikasi proses training itu yang fitur-fiturnya yang seperti apa ya. Ya, fitur-fitur itu bisa bervariasi ya. Fitur-fitur di sini untuk mentraining sistem transition based sistem transition based tadi ya. Sekali lagi ini adalah topiknya adalah membuat oracle di transition based system. Ya, ini bisa bervariasi dari bahasanya, genre dan classifier yang digunakan ya. Classifier yang digunakan. Nah, misalkan bervariasi itu ada fitur-fitur morfosintaktik. Morfosintaktik itu seperti misalkan ada di sini ada subjek, direct object dan lain-lain yang antara bahasa dengan satu dengan bahasa yang lain atau standar bahasa satu bahasa yang lain, genre itu juga ada, mungkin ada perbedaan. Ya, kita lihat fitur-fitur yang dasarnya ya. Seperti halnya digunakan juga di yang
sebelumnya, yaitu part of speech tagging ya, post tagging, yang dimana post tagging itu adalah classifier ya, juga klasifikasi. Kemudian ya ini adalah bentuk-bentuknya itu adalah kata. Nanti fiturnya itu berdasarkan kata atau lema atau part of speech ya. Ini dasar-dasarnya antara ini ya. Ya jadi diekstrak fitur-fitur itu diekstrak dari konfigurasi, sekali lagi bolak-balik menyatakan konfigurasi di dalam parser, yaitu dari buffer. Konfigurasi itu adalah buffer, stack, dan daftar relasi dependensi yang dibuat ya. Ini ya, sekali lagi ditulis di sini. Konfigurasi itu terdiri dari 3 elemen, stack, buffer, dan himpunan relasi yang dibuat ya. Artinya kita balik lagi ke yang tadi, mungkin yang di sini ya. Ya, di sini. Jadi terdiri dari stack, buffer, dan relasi yang sudah digunakan sejauh ini. Artinya nanti kalau kita misalkan mengekstrak fitur dalam kondisi yang misalkan step 4 misalkan, nah ini artinya kita di konfigurasi itu ada stack, artinya ini yang di posisi 4 ini biasanya yang digunakan seperti itu. Kemudian buffer artinya yang di sini. Kemudian untuk relasi yang sudah dibuat, artinya yang sudah dibuat itu seperti ini. Di sini contohnya hanya 1. Kemudian nanti akan kita lihat bahwa untuk stack biasanya hanya 2 yang teratas. Kemudian untuk buffer gunakan di sini. Kemudian untuk relasi ini yang sudah dibuat sampai step ini. Kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini nanti akan kita temui permasalahan sparsity ya. Sparsity itu artinya karena datanya itu banyak itu maksudnya artinya variasinya. Jadi seperti ada kata-kata, kemudian nanti ada lemanya, itu ada banyak ya. Artinya kalau kita lihat di sini sparsity ya. Sparsity itu artinya seperti ini. Ya, nanti akan kita lihat bahwa untuk misalkan fitur 1, fitur 2, fitur 3 dan seterusnya. Nah, fiturnya ada variasinya bisa banyak. Nanti di sini ada kelas. Nah, di sini nanti kombinasinya di sini misalkan untuk instance untuk training 1, untuk yang instance training 2 dan seterusnya, di sini banyak kosongnya, di sel-sel ini banyak kosongnya. Mudah-mudahan nanti akan lebih jelas dengan adanya pembahasan kita di slide-slide setelah ini. Ya, jadi ini permasalahannya adalah sparsity. Salah satunya. Kemudian sekali lagi kita adalah ingin mengekstrak ya dalam pembicaraan sekarang ini. Kita ingin membangun Oracle, kemudian yang pertama adalah mengekstrak fitur karena kita ingin melakukan proses training ya. Nah, di sini yang kita perlukan adalah di stack tadi yang top levelsnya. Ya, top levels. Ya, top level itu tadi karena kita biasanya bekerjanya di stack 2 kata yang paling atas untuk membangun apakah left atau membangun right ya gitu. Kemudian juga buffernya yang front.
karena buffer yang front ini buffer, kata 1, kata 2, front itu adalah yang sini. Karena untuk shift, ini shiftnya kan dari sini ke sini, yang satu yang paling front ini di buffer ya. Nah kemudian dalam membangun fitur ini ya ada template-nya ya, ada salah satunya adalah template untuk fiturnya apa saja, yaitu template fitur. Nah kemudian dengan template fitur itu kemudian dibangun fitur-fitur yang spesifik. Spesifik itu maksudnya untuk kata-kata tertentu gitu ya yang ada di pohon-pohon tersebut ya. Nah ini sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk template fitur itu adalah seperti ini. Dimana di sini ada S dan ada B. S itu artinya adalah stack, B itu artinya adalah buffer ya. Jadi seperti misalkan S titik W artinya di dalam stack. Kemudian 1 itu artinya di topnya misalnya seperti itu ya, di topnya. Jadi ini stack, ini adalah S1, S2 seperti itu ya. Jadi ini adalah yang berdasarkan ini lokasi dot property. Jadi S1 dot W artinya yang di dalam stack 1, kata W itu adalah kata yang ada di dalam stack 1 seperti S1W ya. Kalau S1T, kalau W itu adalah kata ya, kemudian T itu adalah part of speech ya. Jadi kalau S1W itu adalah kata yang ada di stack 1. Stack 1 itu adalah yang paling atas. Kalau S1T itu artinya kata yang di S1 itu, stack paling atas itu part of speech-nya apa. Jadi ada S, ada B. Nah kalau B itu adalah buffer. Nah di sini buffer yang digunakan hanya yang satu saja, B1 aja, nggak ada B2. Tapi kalau S ada S1, S2. Kemudian yang namanya training itu adalah pasangan ya, pasangan antara fitur dengan kelasnya. Op di sini ya, op di sini ya, op di sini semua koma op semua, di semua instansi ini ada koma op. Ini adalah operasinya. Operasi itu adalah kelasnya. Tadi ada shift, ada left arts, ada right arts. Kemudian ada juga sebenarnya di sini R ya, di samping S yaitu stack, B yaitu buffer, ada juga R. R itu adalah himpunan relasi yang di sini tidak dituliskan ya. Sebenarnya ada juga R di sini. Ya. Ya kita lanjutkan. Untuk sebagai contoh di fitur template ini, seperti tadi saya katakan ya, kalau S1 itu adalah yang di top dari stack karena 1. Kalau 2 artinya yang di bawahnya S2. Kalau W dot W ya, location dot property. W itu artinya adalah kata, word from. Kalau B1 itu artinya buffer. 1 itu B1 itu adalah front. Kemudian T itu adalah part of speech ya. T ini adalah part of speech. Atau mungkin juga bisa kita mengkombinasikan fitur-fitur yang individual itu di concatenate, artinya di merge ya. Ya, di merge ya. Sebagai contoh misalkan di sini nanti di concatenate antara, ini contohnya, jadi stack ini S1 kan stack yang paling atas, dot W dan T. Jadi bukan hanya W saja, tapi W dan T. Jadi W itu adalah katanya, langsung digabungkan dengan part of speech-nya. Nah kemudian op tadi itu adalah operator
yaitu adalah kelas labelnya ya untuk training tersebut ya. Nah ini contoh ya untuk satu kondisi ya atau satu step di sebuah step di waktu kita mensimulasi kita sudah mempunyai pohon dari tree bank ini, yaitu dari bagian dari gold standar yang sudah dibuat oleh manusia atau sudah dikonfirmasi oleh manusia. Gold itu emas, standar emas, artinya sudah dianggap paling bagus atau benar, artinya sudah diperiksa atau dibuat oleh manusia. Ini di dalam satu stepnya dalam membuat mohon ini adalah seperti ini. Stacknya berisi ini, buffernya berisi ini, dan relasi yang sudah dibuat adalah seperti ini. Kita lihat dalam kasus ini di mana word buffernya itu to Houston ini. Jadi tinggal yang paling akhir to Houston. Kemudian kita lihat relasi yang ada di sini yang udah dibuat adalah dari cancel ke United ya. Dari cancel ke United yang ini, kita lihat yang kiri ini ya di pohon ini, dependency relation di sini. Kemudian flight ke morning udah dibangun juga. Kemudian flight ke the udah dibangun juga. Nah di sini ya disebutkan ya bahwa transisi yang benar itu adalah shift ya. Transisi yang benar itu shift. Shift itu artinya yang to-nya itu di shift ke sini. Ya, di sini disebutkan sebenarnya bisa saja ini adalah ada transisi yang ini ya. Cancel ke flight. Ya, ini adalah cancel ke flight di sini. Jadi bisa saja cancel ke flight, artinya yang right arch ya, right arch. Tetapi kita perlu ingat bahwa setiap kali ditunjuk ya, dengan panah itu ditunjuk. Jadi ini misalkan ditunjuk, ada kata ditunjuk itu maksudnya di sini W2 sudah ditentukan headnya. W2 sudah ditentukan headnya dari W2 itu adalah W1. Kalau sudah ditentukan karena sebuah kata itu hanya bisa sekali ditunjuk. Artinya sebuah kata itu hanya mempunyai satu head ya. Jadi sini kalau kita buat pohonnya kan sebuah kata hanya mempunyai satu head atau superordinatnya, sehingga kalau sudah ditunjuk ya seperti halnya contohnya W2 di sini, maka dihapus dari stack ya. Dihapus dari stack. Jadi kalau misalkan yang merah ini ya, yang merah ini dari cancel ke flight ini seperti ini, artinya flight itu nanti dihapus dari stack. Kalau flight dihapus dari stack, padahal di sini kita lihat ya, kita lihat di sini flight itu masih dibutuhkan lagi untuk nanti sebagai head dari Houston. Nah kalau udah hilang dari stack artinya nggak bisa dipakai lagi. Oleh karena itu yang tepat adalah shift, bukan right arch ya, seperti itu ya. Nah ini adalah salah satu kelemahan dari standar ya, dari pendekatan yang arch standar untuk transition piece. Nanti ada ini lagi. Tapi intinya di sini yang lebih penting kita membicarakan bahwa kita ingin mengekstrak buffer ya, tidak dalam rangka ada kelemahan di parser arch yang standar itu. Nah ini kembali lagi kita lanjutkan untuk fitur template ya, kita ingin membangun fitur set ini pakai fitur template. Nah ini tadi ada templatenya itu ada ini location dan propertinya. Ini adalah misalkan di stack paling atas itu adalah flight yang tadi di slide sebelumnya, gambar slide sebelumnya. Yang S2 ya, ini S1 itu adalah yang ini ya, S1 itu adalah yang ini yang flight.
inilah S1 stack yang paling atas, ini S2 itu adalah yang stack yang 2, yang di sini adalah yang B1 buffer yang. Nah, dan seterusnya ini kita bisa lihat S1W itu adalah flat, S2W itu adalah cancel. Ini karena op-nya di sini semua itu yang shift ya. Ya ini kan satu-satu shift semua. Kemudian S1T, T itu adalah part of speech-nya. Ya, B1W dan seterusnya. Atau concatenate ini digabungkan W dan T. Ya, flight dan digabungkan kemudian part of speech-nya apa. Ya. Ya, kita bisa nanti mengcombine ya, tadi mengcombine concatenate yang tadi ya. Contohnya juga kita bisa mengcombine juga seperti ini. S1 dengan S2 masing-masing T. Jadi part of speech dari kata yang stack paling atas dan bawahnya, yang stack paling atas dan bawahnya. Bisa juga mengcombine-nya seperti ini, concatenate-nya seperti ini. Ya, ya kadang-kadang memang ada dua properti seperti tadi digabung-gabungkan concatenate tadi, atau bahkan 3 atau lebih yang mungkin jadi fiturnya lebih bagus atau lebih bermanfaat atau lebih membantu dalam proses klasifikasi membuat Oracle ya. Ini contoh di gambar 15.9 ini adalah fitur-fitur template yang digunakan di beberapa referensi, di mana ini bisa satu kata, ini adalah stack paling atas ya, kemudian ini kata, ini part speech, ini gabungan dan seterusnya, atau 2 dari stack 1 dan stack 2, jadi kata 1 dan kata 2. Kalau ini kan kata yang paling atas semua ya, atau kata di stack atau di buffer, baik itu kata saja atau kata plus part of speech. Kalau ini mungkin 2 kata yaitu S1 dan S2. Kata di stack atas dan bawahnya atau dengan buffer ya. Ini contoh template-nya seperti ini. Ya, ya mungkin saya kira seperti itu. Kemudian berikutnya ya, tadi adalah membicarakan tentang ekstrak fitur ya. Balik lagi ke sini. Jadi tadi dari sini diekstrak fiturnya itu adalah fitur yang tadi itu. Jadi dari pohon dibuat fitur-fiturnya, diekstrak fitur-fiturnya. Kemudian kita perlu learning ya. Kita perlu learning, supervised learning menggunakan fitur-fitur yang tadi ya. Ya. Nah, ini dengan beberapa klasifikasi yang digunakan seperti ini adalah multinomial logistic regression, support vector machine, yang bisa digunakan ya, karena kita tadi sudah membicarakan juga secara singkat, adalah fiturnya adalah sparse ya. Kemudian akhir-akhir ini ya di parsing dan juga di neural NLP secara umum, atau bukan hanya NLP tapi proses learning secara umum itu menggunakan neural network atau deep learning ya. Ya, dan menggunakan pendekatan transition based ini, tapi menggunakan deep learning ya, dengan menggunakan neural network deep learning. Nah, ini fitur-fiturnya itu jadi lebih sederhana. Kemudian bisa juga mengatasi data yang sparsity ya, data yang sparse. Ya, saya kira seperti itu penjelasannya tentang pembangunan Oracle untuk transition based parsing. Ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan topik berikutnya.